minggu lalu? Apa? Siapa? Hah? Coba Arman Hakim. Apa Arman Hakim? Masih ingat? Hah? Berpikir secara komputasi. Berpikir komputasional mungkin maksudnya ya. Komputasional itu dia dasarnya dari materi pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu Guru mau menunjukkan sesuatu. Mungkin tunggu ya. Kalian mungkin pernah melakukannya di rumah mungkin ya. Coba ya. Halo Google, bagaimana caranya mengatasi anak nakal di kelas? Wah, muncul di sini. Kira-kira Ibu Guru pakai apa itu? Google. Hah? Google. Iya, Google. Tapi dulunya bisa tidak Google seperti ini? Tidak. Di HP juga bisa ya? Ya. Nah, kalau kita bicara di sini kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua menyebutkan ciri-ciri teknologi yang menggunakan AI. Kemudian membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, kemudian memberikan contoh penggunaan dari setiap jenis AI yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian membandingkan cara kerja AI dan manusia, dan yang keenam itu mengidentifikasi keterbatasan AI. Oke. Sebelum kita siap semua ya. Kalau misalnya Ibu Guru bilang sikut, berarti pegang apanya? Siku. Kalau Ibu Guru bilang sakit perut. Kalau Ibu Guru bilang sikat rambut, apanya? Rambut rambutnya. Oke. Konsentrasi ya. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Ya, tepuk tangan untuk pemenangnya. Silakan duduk ya. Duduk. Sebutkan nama-nama bunga. Awal. Kalau kamu? Sally? Ya. Oke. Siapa yang ini? Kalau sekarang Ibu Guru jenis kan sebutkan jenis kursi. Ayo berdiri. Siapa yang mau disebut? Terus siapa? Terus siapa lagi? Kursi plastik. Kursi kayu. Wah, hebat ya ternyata. Hebat ya ternyata kalian. Nah, kalian kan bisa menyebutkan, kalau Ibu Guru kasih ini sebutkan semua, kalian langsung sebut. Nah, ternyata kan HP juga begitu ya. Kalian perhatikan HP atau laptop kan? Jadi pertanyaannya di sini. Nomor 1 dulu ya. Apakah HP atau laptop bisa melakukan hal yang sama dengan kalian? Iya? Ya atau tidak? Kalian kan Ibu Guru tinggal suruh saja pakai bahasa ini, kalian langsung dengar ya. Bagaimana mereka bisa mendengar pemilihan kata-kata kita? Laptop atau bagaimana caranya? Mendengar? Mendengar? Pakai apa? Pakai apa ya kira-kira? Pakai apa? Kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia. Nah, kayak tadi kan? Halo Google, bagaimana cara mengatasi anak nakal? Jadi dia Google, dia bukakan saya bagaimana cara-cara mengatasi anak nakal itu. Ya? KA memungkinkan mesin untuk memproses data, ya, dan mengenali pola dan mengambil keputusan. Nah, ini mengenali pola berarti berhubungan kembali dengan pembelajaran kita yang kemarin. Apa itu? Berpikir komputasional, karena memang dasarnya dia ya berpikir komputasional. Nah, kenapa sih kita harus belajar KA ini? Kenapa? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kan Guru kita harus belajar KA? Banyaknya nih pelajaran lain, toh? Nah, kenapa kira-kira ini? Supaya apa? Nah, kita kan ini ya, zaman semakin berkembang. Kedepannya ini kayak penggunaan kata seperti ini nanti sudah diminimalkan. Jadi yang menggunakan itu semuanya perangkat-perangkat digital, apa segala macam. Nah, jadi kalian harus serius ya belajar ini nanti, karena itu karena kita hidup sekarang di
di abad 21 ya, yang semuanya serba teknologi. Nanti ke depannya itu, apalagi kalian generasi gen ini, gen apa namanya, gen setelah gen Z ini kan penggunaan digital itu dimulai dari gen Z ya. Gen Z itu mereka menggunakan, pokoknya kalian itu generasi yang melek dengan teknologi. Nah, jadi kalau misalnya AI ini, karena nanti selalu berdampingan, nanti selalu kalian gunakan, misalnya mengerjakan tugas, boleh ya, boleh menggunakan AI, tapi ada batasannya. Oke, ada tata caranya juga kalau menggunakan. Oke, lanjutnya, ciri-ciri teknologi yang menggunakan AI ya. Nah, yang pertama itu dapat belajar dari data dan pengalaman. Nah, pengalamannya itu apa? Jadi kalau contohnya itu kalau kita misalnya memasukkan tadi kalau Google cara mengatasi anak-anak kali itu. Nanti sebentar kalau ibu guru buka lagi Google, nanti di Google rekomendasinya itu muncul lagi cara-cara di ininya, cara-cara mengatasi anak nakal nanti. Kemudian AI itu dia mampu mengambil keputusan secara mandiri. Nah, contohnya tadi, kalau misalnya mesin yang tidak ini kan dia tidak tahu, dia hanya misalnya dia harus ditombol-tombol, ditekan-tekan tombolnya. Kalau dia sudah bisa mencapai keputusan sendiri. Kemudian dapat mengenali pola dan melakukan prediksi ya. Nah, selanjutnya terus meningkatkan kerja seiring waktu. Oke, sekarang kita main lagi ya, tepuk-tepuk lagi ya. Nanti ada beberapa apalagi di sini alat-alat yang ibu guru sebutkan. Kalau kalian merasa itu AI atau KA, kecerdasan artifisial, kalian tepuk 2 kali ya. Kalau misalnya ibu guru sebutkan kalian itu merasa bukan menggunakan mesin KA, kalian hanya tepuk 1 kali ya. Oke, siap semuanya? Ya. Google Assistant bisa menjawab pertanyaan. Nah, 2 kali ya atau 1 kali? 2 Nah, Google Assistant bisa menjawab pertanyaan. Oke, sekarang setrika manual yang merapikan pakaian. Siapa sih tepuk 2 kali? Ulang. Setrikaan yang merapikan pakaian mana? Ya. Aplikasi Halodoc yang melayani konsultasi kesehatan online. Apa ini? Senter yang memberikan cahaya. Oh iya, ternyata sudah mengerti ya. Sudah bisa mengenali ciri-ciri teknologi yang menggunakan AI. Oke, kita lanjut. Sampai di sini dimengerti? Kita bisa lanjut? Oke, sekarang mesin cerdas dan non cerdas. Nah, mesin cerdas itu ada katanya mesin yang cerdas dan non cerdas ya. Nah, mesin cerdas itu sebenarnya samalah ciri-cirinya tadi. Nah, kalau mesin cerdas dia itu dapat belajar dan beradaptasi dari data. Nah, kayak tadi yang Google itu, yang Halodoc. Kemudian dapat mengambil keputusan sendiri. Nah, ini contohnya robot pembersih ruangan yang bisa memetakan ruangan. Itu contoh dari mesin cerdas. Kemudian mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi manusia. Ya, kalau misalnya kita tekan tombolnya baru dia bisa jalan ya. Kemudian tidak bisa beradaptasi ya, kalau tugasnya itu saja berarti itu saja dia. Diciptakan hanya untuk satu tugas itu. Oke, sekarang ibu guru mau ini ya. Sebenarnya kalian bisa, tapi karena belum ada perangkat di sini jadi ibu guru saja. Kalian yang tunjukkan ya. Kalian yang tunjukkan ibu guru bagaimana nanti. Kita main ini coba. Oke, kita mulai ya. Nah, jam dinding ini mau disimpan di mesin non cerdas atau cerdas? Cerdas. Cerdas atau non cerdas? Non cerdas? Kita coba dulu di cerdas ya. Oke, kalau kalkulator? Cerdas. Kalau blender? Kalau Google Assistant? Salah jam? Baru di sini. Yang robot di sini. Kalau yang ini sensornya di non cerdas. Berarti apa yang mau ditukar di sini? Coba kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek.
kembali lagi ke materi. Nah, untuk contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi di situ sudah ada Google Maps. Ada yang pernah gunakan Google Maps? Hah? Ya. Untuk memberikan rute tercepat misalnya kalau kita mau pergi, misalnya kita tidak tahu di mana dikasih dari sini. Ya kasihkan titik-titik apa atau jalan rute-rute yang cepat ya. Kemudian untuk kesehatan ya, membantu dokter membaca hasil ronsen ya. Kemudian untuk pertanian ada drone. Pernah lihat drone kan kalian? Apa itu drone? Ya, kamera yang bisa terbang ya. Ini saja kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan anggotanya. Ini Abu Rajab. Ini bahan ajarnya ya. Ini. Mari. Kirain dulu. Ini juga dikerja. Ini ya. Ini ada kamunya. Nah, apa dulu itu kalian? Supaya aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant, assistant ada di sini. juga menggunakan AI pelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kita lakukan. AI juga ada pada namanya. Ternyata aku tidak biar dengan undi. Toh? Oke, maju. Kita undi lagi yang kelompok yang selanjutnya. Satu akan membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami pertama Arman Hakim, Nur Saila, Ahmad Tido, Abu Rajab, dan Muhammad Awal. Sini awal. Semua tambah. Satu. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Sebutkan seperti teknologi yang menggunakan AI. Ciri-ciri teknologi yang menggunakan AI adalah AI menganalisis suara, gambar, teks, dan elemen dunia nyata melalui sensor atau input digital dan Bisa dicapai, kenapa bisa dibaca? Tiga, ayo kelompokkan teknologi berikut ke dalam kolom yang benar. Coba kalau yang mesin cerdas kamu yang mana? Mesin cerdas, Nah. Kalau yang mesin cerdas kamu yang mana? Nomor berapa? 2, mesin cerdas 2, 3, 4, 5, 7, 8. Terus mesin non cerdasnya? 1 dan 6. Ya. Terus Nomor 4. Berikan contoh aplikasi nyata yang digunakan dalam sehari-hari untuk jenis KA berikut. Contoh aplikasi nyata yang digunakan sehari-hari yaitu KA mengenal wajah dan KA berhias
Iya. Dia diciptakan untuk meniru manusia. Ya. Jadi mana yang lebih canggih, manusia atau Kak? Manusia. Manusia. Oke. Ini ya. Sekedar penutupnya kita ini kesimpulannya ya. Mau diingat dulu, dibacakan. Tempatan saya dulu nih. Jadi KA atau AI itu adalah teknologi yang membantu manusia dalam berbagai bidang ya. Bisa ditemukan semuanya tadi seperti yang kita bahas pertama tadi. Kemudian meskipun canggih, AI itu tetap memiliki keterbatasan. AI itu dapat belajar dari data dan pengalaman, kemudian mampu juga mengambil keputusan secara mandiri. Nah, kembali lagi ke ini tadi kita ke orientasi masalah kita yang pertama tadi. Katanya HP dan laptop itu bisa meniru kalian ya. Yang sebelumnya tadi kalian memperhatikan. Jadi itu mereka memang bisa, tapi mereka itu tidak bisa berpikir seperti manusia. Jadi itu ibaratnya ini katanya, ibaratnya kayak kotak kosong begitu, kotak kosong dikasihkan AI sehingga dia bisa berpikir, tapi masih ada batas-batasannya. Kemudian HP dan laptop itu mereka bisa dia benar-benar mendengar ya, tapi mereka memproses data yang mereka proses itu mereka simpan, mereka pelajari, sehingga itulah mengapa mereka bisa menentukan atau memutuskan sesuatu. Kembali lagi ya, kembali lagi ke depan, berdua 5 menit saja ya. Mana yang belum dapat? Kasih kembali Roja, kembali belum dapat. Ayo sini, kumpul sini. Sudah selesai. Sudah selesai dikumpul. Yang paling penting. Apa yang baru kalian pelajari hari ini? Apa? Tentang apa? AI atau kecerdasan artifisial, kecerdasan AI. Nah, yang kedua, hal apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Apa yang paling kalian sukai? Hah? Kenapa ini matanya? Apa yang paling kalian sukai?